Oke, Kak Ayu, ini kan ada beberapa hal ya. Mungkin yang pertama soal kasusnya yang tentang dilaporin sama sama Abi soal penganiayaan, seperti apa sih klarifikasinya? Penganiayaan dan pengerusakan laporannya. Ya. Kalau dari aku sih, ya kan prosesnya masih berjalan ya. Aku juga belum dipanggil sama. Kalau memang sudah ada laporannya kan berarti kan sudah ada bukti kan gitu kan. Emang ya biarin aja berproses dulu aja gitu. Karena kalau aku bilang ABCD takut jadi salah gitu buat aku. Tapi kejadian sebenarnya tuh seperti apa kronologi awalnya tuh lagi di mall terus sama itu siapa gitu? Males nih makanya wawancara ditanya gini. Ya udah. Kronologinya. Mungkin bisa diceritain. Yap. Yang pertama-tama bahwa Mbak Ayu minta bantuan hukum karena dia dilaporkan oleh tunangannya sendiri karena kasus penganiayaan di Polsek Tanah Abang di tanggal 7. Kejadian tanggal 6 di salah satu mall di Bilangan Senayan ya. Bahwa sebenarnya kalau dibilang ya, awal dari cerita ini kenapa terjadi penganiayaan, sebenarnya ada pemicunya. Ya, pemicunya di mana bahwa sebenarnya sebelum klien saya sama tunangan sama Abi, dia ada kenal seseorang, hubungan baik sebelum mereka berhubungan baik. Lalu klien saya bertunangan 6 bulan yang lalu, dan seseorang ini yang berinisial H ini, salah satu pejabat tinggi di BUMN ini, sudah disampaikan sama Mbak Ayu juga bahwa saya sekarang sudah tunangan. Tetapi komunikasi dia sering ngajak ke restoran, komunikasi masih jalan terus. Si tunangannya kan curiga dong, ini siapa sih, kan gitu. Nah, mereka dua ini sebenarnya ada pertemuan, dan pertemuan terakhir itu di tanggal 6 di TKP-nya di salah satu mall itu di Bilangan Senayan itu. Sebenarnya pertemuan itu untuk apa? Klien saya mau menjelaskan langsung kepada yang bersangkutan dengan baik bahwa dia sekarang kan sudah ada tunangan, supaya komunikasi mereka tuh jangan intens terus gitu loh. Karena si tunangannya sudah curiga. Terjadilah pada saat tanggal 6 itu, di mana tanggal 6 itu klien saya datang duluan ke salah satu restoran pub area. Si H ini juga datang, tapi tunangannya duluan datang juga ke tempat itu. Karena sebelum dia sudah curiga arah kemana dia tahu. Akhirnya terjadi cekcok gitu di dalam. Lalu karena si H ini sudah ada di depan pintu masuk juga, dia telepon terus ke nomor handphonenya klien saya. Lalu tunangannya angkat teleponnya dong. Nah, ternyata dia di depan. Dipanggil di depan, ya kan? Lalu terjadi juga antara cekcok mulut antara pihak si H ini sama tunangannya sama Ayu kan. Lalu beliau tidak terima juga, terjadi keributan. Lalu saling ini. Coba dilanjutkan. Jadi aku nggak terima mungkin karena mungkin kan gini ya. Ini kan kita ketemunya kan di pub, biarpun ya memang maksudnya private room ya, tapi kan di restoran. Aku nggak terimanya karena menurut aku kok bisa sampai ngikutin, apa kan bisa diomongin baik-baik, apapun itu kan bisa diomongin baik-baik, jangan tiba-tiba datang terus semena-mena langsung marah gitu loh. Jadi ya refleks aja emosi. Ya aku kan perempuan cuma punya kuku, dia kan mantan atlet, punya tenaga, so aku bisa apa? Ya kan, bener gak? Aku bisa apa ya? Kalau misal aku kalau misalkan aku bisa mah mungkin ya laporan mungkin. Cuma kan aku mikirkan ini kan tunangan ya, apa nggak bisa diselesaikan dengan baik-baik kan gitu? Tapi memang tidak bisa gitu loh. Kalau Ayu sendiri mendapatkan serangan juga atau seperti apa sih? Kalau dari Ayu sendiri mendapat serangan juga atau seperti apa dari dia? Iya, dia membela diri dia lah. Ya seperti kayak mendorong. Ya kan membela diri itu kan CCTV kan jelas. CCTV-nya udah jelas, udah menjadi barang bukti gitu. Ya menurut aku sih kayak
gini-gini tuh bisa diselesaikan tanpa harus ke kantor polisi sih sebenarnya. Cuman ya udah terlanjur nasi udah jadi bubur kan, tidak ada sebab dan akibat kan gitu. Aku juga sudah mencoba ngomong dengan pihak bapak pejabat negara ini gitu kan, yang ngomong baik-baik gitu, tapi beliau perdamaian lah. Ya menawarkan perdamaian sehingga mau memediasikan kami 2 hari berturut-turut lah, memediasikan kami lah, menawarkan sejumlah uang, tapi saya tidak mau karena urusannya kan saya dengan tunangan saya gitu, dan tunangan saya juga tidak mau menerima uang itu karena tunangan saya maunya ya saya tanggung jawab, mungkin sakit hati kali ya. Berarti adanya si H ini Penasaran pasti ya siapa ya? menawarkan uang itu untuk agar si Abis ini mau damai sama Kayu gitu. Iya, damai dan mencabut laporan. Berapa kalau batal uangnya? Nggak bisa dibuka di sini ya karena itu kan sudah menjadi barang bukti kantor polisi ya. Maksudnya nggak etis untuk aku berbicara seperti itu. Berarti yang jamak sama cakar-cakaran sebagai proses untuk pembelaan diri juga ya atas yang tadi ribut-ribut gitu dari Kayunya. Karena aku kan malu gitu loh kenal baik dengan Bapak H ini. Kenapa kok jadi ribut gitu loh? Sedangkan semua kan saksi udah diperiksa gitu. Seperti udah diperiksa, CCTV udah ada semua. Ya saya tidak bisa mengelak apa-apa gitu di sini. Jadi kayak bingung juga gitu sebenarnya. Terakhir dari aku yang soal si H ini, dari Abi sendiri kan sempat bilang H ini dicurigai orang ketiga dalam hubungan kamu sama Abi kan? Apakah statusnya seperti apa gitu? Sih dicurigai? Ada karena ada bukti-bukti chat nih gitu. Maksudnya ya kan karena kan handphone aku kan dilihat ya, jadi kayak ya aku ya mungkin kecurigaan kan boleh ya. Tapi sekali klarifikasi, jadi H itu statusnya apa? Iya, jadi saya perlu jelaskan biar enggak klien saya salah bicara ya, karena ini masalah IP. Iya, karena aku nggak ada. Jadi soal curiga-mencuriga itu wajar-wajar saja. Tapi selama ini perlu saya sampaikan, memang H itu sama klien saya itu hanya sebatas teman. Tetapi dalam perjalanan ternyata H itu ada punya niat. Punya niatnya adalah satu, sering WA terus, mau minta ketemu terus di restoran. Lalu yang satu, yang saya pikir ini bukan teman lagi, dia ngajak untuk check-in juga. Nah untungnya si klien saya tidak datang. Chatnya lengkap kok ada semua. Karena saya tahu saya bahkan dia mau transfer sejumlah uang supaya bisa datang ke tempat yang dia sudah siapkan begitu. Yang kedua sudah diterang. Yang kedua bahwa setelah kejadian itu pun karena si H ini merasa juga terlibat di dalam urusan ini, dia juga melakukan komunikasi kedua belah pihak, bahkan bertiga ini pernah ketemu 2 kali. Mediasi itu Ya. ya? Nah, karena H tidak mau urusan ini kan panjang. Nah dalam perjalanan kan dia menawarkan sesuatu, tapi kan si pelapor kan tidak mau terima, sehingga kasus ini kan sudah bergulir. Tanggal 6 itu kejadian, tanggal 7 sudah dilaporkan di Polsek Tanah Abang. Artinya proses sudah jalan, pemanggilan saksi sudah mulai berjalan. Walaupun terlapor sendiri saat ini belum dipanggil, tapi saya yakin dalam waktu dekat segera dipanggil. Karena CCTV, screenshot, alat bukti yang lain itu sudah diambil sama pihak kepolisian. Kalau si H itu tidak terlibat, tidak mungkin dia mau ikut dalam hal memediasi, menaruhkan sejumlah uang dan lain sebagainya. Makanya saya bilang perdamaian apapun, H ini pasti dilibatkan. Karena kedua ini mereka sudah tunangan. Sekarang masuk ke pernikahan harus bulan Desember. Ini kan kacau balau gara-gara urusan ini kan. Karena saling cemburu buta, yang satunya juga masih komunikasi terus disuruh tahu bahwa ini klien saya sudah bertunangan. Aku udah ngomong gitu. Jadi intinya adalah bukannya di sini aku kan pasti kan netizen dasar pelakor kan gitu kan apa segala macam. Saya sudah bilang bahwa saya sudah punya tunangan, bahkan beliau bilang congrats gitu ya Pak, Ya. Bilang apa nih? Oh selamat ya. Terus aku ledekin angpaunya mana kan gitu, kan udah tunangan nih gitu ya. Menurut aku yang aku
lakuin udah cukup menjaga diri aku sebagai wanita ya, itu sih.